tahun 2022 ditemukan sebuah virus yang sangat mematikan. Pada awal kemunculannya sudah lebih dari 5,6 miliar warga bumi yang terpapar virus ini. Terdengar rumor dari para ilmuwan bahwa vaksin dapat dihasilkan dari DNA manusia yang masih mampu untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Oleh karena itu, petugas medis di dalam film ini dialihfungsikan menjadi pemburu manusia yang masih mampu untuk bertahan hidup untuk kemudian akan diambil DNA guna penelitian vaksin. Mimi di sini akan mengabarkan After the Pandemic. Di awal scene terlihat sebongkah anak perawan yang sedang menggenjot sepeda. Kemudian BMKG mengatakan bahwa anak perawan tersebut bernama Eli Susilowati. Seperti yang sahabat Noah lihat sendiri bahwa kota tersebut terlihat seperti kota tua. Kota mati maksudnya. Tidak terlihat sepotong manusia pun berlalu lalang, apalagi orang jualan berang-bang yang biasanya berkeliling. Mungkin sahabat Noah bertanya-tanya, kenapa perawan pulun bernama El ini masih sudi berlenggak-lenggok bergoyang TikTok di tengah gemburan virus keparat yang mematikan ini. Dan kemudian KPK baru saja mengabarkan kepada saya bahwa Eli ini memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat wow sekali. Sehingga Eli tidak mudah terpapar oleh virus apapun, bahkan virus K-pop sekalipun. Seluruh anggota keluarga Eli pun tewas terserang virus mematikan ini. Dan ibu-ibu PKK yang sedang duduk di jok adalah jenazah Ibu Eli, salah satu korban akibat virus mematikan ini. Untuk bertahan hidup, Mbak Eli pun harus memakan makanan seadanya. Bahkan makanan mulia di si kucing piaraan Eli pun beliau santap. Selama kesendiriannya, Eli pun menghabiskan waktu dengan menggambar dan membaca majalah Bobo. Kemudian Bobo sungguhan, setelah itu setel alarm. Paginya menggenjot sepeda kembali. Genjot, dan Eli pun berharap akan ada makanan ataupun sisa-sisa yang dapat digunakan untuk bertahan hidup nantinya. Mbak Eli pun sangat dikejutkan oleh kedatangan para bapak-bapak mantri, petugas medis yang mengacungkan senjata ke arahnya. Dan kebetulan tukang rokok keliling di kompleks saya pun memberitahu bahwa senjata yang dibawa petugas medis itu digunakan untuk melumpuhkan insan yang masih bertahan hidup di kota itu. Apa maksud dari semua ini hanya sutradara dan Tuhanlah yang tahu. Mbak Eli pun harus kejar-kejaran dengan bapak-bapak medis kayak di film India. Sedangkan bapak medis mengendarai mobil dan Eli harus pede dengan mengendarai kakinya sendiri. Mbak Eli pun harus terus nyungsep karena melihat moncong senjata yang mengaceng lurus ke arahnya. Mbak Eli terus melanjutkan perjalanan menjadi musafir, menyatroni door to door rumah yang ditinggal menghadap sang halik oleh pemiliknya. Dan lagi-lagi berharap ada makanan atau perbekalan yang dapat menunjang untuk melanjutkan nafas hari demi hari. Tidak lupa Mbak Eli pun menutup mayat yang ditemukannya dengan karpet berukuran 4x2. Agar bau busuk tidak menyebar dan membuat gumoh Mbak Eli saat makan nanti. Dan saat Mbak Eli naik ke lantai 2, Mbak Eli melihat salah seorang korban virus sedang aplang-aplang kasihan tak berdaya menghadapi sakaratul mautnya. Terlihat dari kamera drone DJI Tello, Mbak Eli pun melanjutkan perjalanannya. Mbak Eli berpapasan kembali dengan salah seorang korban virus. Kemudian datanglah manusia bangor misterius yang ujuk-ujuk menembak si korban virus tersebut. Mbak Eli pun bertemu dengan manusia bangor misterius. Agar tidak terdengar petugas medis yang sedang ronda, manusia bangor tersebut membungkam bibir atas Mbak Eli, tetapi tetap membiarkan bibir yang lainnya melongo. A few moments later, Mbak Eli dan makhluk bangor tersebut keluar dari persembunyiannya. Mbak Eli pun dibawa menggunakan sepeda lipat untuk menuju markas manusia bangor tersebut di Jalan Cikini Raya. Sangat doorpress sekali, ternyata manusia bangor itu bukanlah seorang pria, melainkan wadonan yang cantik dan cool, serta mengizinkan Eli untuk menginap beberapa hari di rumahnya. Eli pun terharu, terlihat mereka sedang menggodok mie lidi dan memakan kue tiaw goreng bangdul untuk mengganjal perut. Tidak ingin direpotkan lebih lama lagi dan tidak ingin mengambil resiko, Eli pun diharapkan untuk cabut dari rumah manusia bangor esok pagi. Seperti halnya Eyang Sinto Gendeng kepada Wiro Sableng, manusia bangor pun memberikan wejangan kepada Eli sebelum mereka berpisah, seperti memberikan informasi tentang keberadaan para petugas medis tersebut.
Izinkan saya Pasya Ungu untuk menginformasikan bahwa petugas medis tersebut sengaja diterjunkan oleh pemerintah untuk meringkus insan-insan yang masih mampu untuk bertahan hidup, sehat jasmani dan rohaninya seperti manusia Bangor dan Eli. Karena menurut dukun beranak di desa California, kecamatan New Delhi, bahwa DNA insan-insan kebal yang masih hidup bisa nantinya untuk dijadikan vaksin untuk virus tersebut. Hari ritual angkat kaki Eli dari rumah manusia Bangor pun tiba. Tetapi Eli diberikan banyak bekal dari kantong Doraemon untuk dapat membantu Eli dalam menjadi musafir, seperti alat pemberi sinyal dan telapak sendal swallow untuk dapat meredam langkah kaki agar tidak gedebak-gedebuk. Sementara itu, manusia Bangor mencoba ngelayap keluar untuk mencari peralatan tambahan untuk bekal Eli di perjalanan nanti. Eli pun menemukan KTP daerah Jawa Barat atas nama Christensen Queen Elias. Dan tidak lain tidak bukan itu adalah KTP dari manusia Bangor tersebut. Sementara itu di tempat lain manusia Bangor menjumpai lukisan yang berbentuk tetesan air hina, serta tidak sengaja melihat salah satu korban virus yang masih sekarat. Sementara itu manusia Bangor sedang berkemas barang bawaan Eli dan tidak lupa mengecek kondisi cokor si Eli. Kemudian diantarkannya si Eli ke terminal Kampung Rambutan oleh manusia Bangor menggunakan sepeda lipat. Sesampainya di rumah, manusia Bangor pun merasa seakan kehilangan belahan jiwanya karena kepergian Eli. Ditambah lagi Eli sempat melukis wajah manusia Bangor dengan pensil 2B yang semakin membuat manusia Bangor terharu. Dengan bertaruh resiko, di sisi lain manusia Bangor merasa kasihan dengan anak orang. Lalu Eli pun dijemput kembali untuk tinggal bersama. Lagi-lagi mereka kembali menyantap mie goreng Bang Dul bersama-sama. Sementara itu di luaran sana masih banyak bebegik yang sigap berkeliling kampung dan siap untuk mengamankan mereka kapan saja. Terlihat Mas Mudroi, salah seseorang yang kebal virus, sedang mengendap-endap lari dari kejaran para petugas. Namun bak jelep peluru bius pun menancap di pundaknya. Perburuan para petugas medis terhadap para manusia kebal virus tidak akan berhenti sampai sampel darah terkumpul untuk kepentingan penelitian vaksin. Eli dan manusia Bangor pun hidup bersama. Mereka sangat antisipasi dalam pergerakan sekalipun, takut terdeteksi oleh petugas. Elah dalah apes. Sehabis Eli capek menjemur daleman dan daster-daster, Eli pun iseng membunyikan mainan yang berbunyi telolelolelolelollet tolelolet, yang serta merta suara tersebut terdeteksi oleh alat penangkap suara milik petugas medis. Petugas medis pun langsung tancap gas tanpa rem menuju salah satu rumah yang menjadi pusat sumber suara tersebut. Sampailah para petugas medis di pekarangan rumah manusia Bangor, tepat sesuai titik di aplikasi. Eli pun terkejut tanpa sadar, sebisa mungkin lari menghindar dari petugas medis tanpa menghiraukan persediaan yang sedang dikumpulkannya. Untungnya si Eli sempat meraih alat penanda sinyal darurat yang berbentuk mercon Apollo. Para petugas medis pun segera melakukan pengejaran terhadap Eli menuju alas roban. Eli pun langsung mempersiapkan peluncuran mercon Apollo untuk memberikan sinyal darurat kepada manusia Bangor. Manusia Bangor pun langsung bergegas menuju lokasi di mana mercon Apollo sebagai penanda sinyal darurat itu meletus. Elah dalah apes maning son. Ternyata manusia Bangor pun sedang dalam pengintaian petugas medis yang bersembunyi di balik pohon odot yang siap meringkus manusia Bangor tersebut. Dan bunyi dari manusia Bangor tersebut tertancap peluru bios petugas medis. Untungnya Eli pun berhasil merebut pistol milik Bapak Hansip yang berjaga di kampung kosong dan langsung mengedor petugas medis saat hendak membawa manusia Bangor. Eli pun menyeret manusia Bangor menjauh dari pemukiman tersebut, di mana para bebegik banyak berkumpul karena telah mengetahui keberadaan mereka. Dan malam yang syahdu pun tiba. Manusia Bangor terkejut kepanasan karena tubuhnya yang gemulai terkulai kepanasan di depan api unggun. Dan manusia Bangor pun sungkem berterima kasih kepada Eli karena telah menyelamatkannya. Lalu api unggun pun dipadamkan oleh manusia Bangor karena takut pihak medis mencium bau sangit lalu mengetahui keberadaan mereka. Di siang harinya mereka melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillahnya mereka menemukan kediaman Sultan Bintaro yang kosong tak berpenghuni.
Saat membuka lemari, Eli pun terkejut menemukan persediaan makan seperti mie burung dara, roma kelapa, serta pomidor. Dan mereka pun senang sekali menemukan mobil putih tetapi bukan taksi ekspres. Mobil itu akan mereka pergunakan sebagai operasional nantinya. Sampai jumpa kembali di part 2.